Salam saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, hari ini kita masih akan membahas sermon series yang berjudul The First Series of the Miracle of the Bible. Kita percaya bahwa Alkitab tidak muncul secara kebetulan, tetapi ada campur tangan Tuhan untuk munculnya Alkitab. Dokumen yang sangat bersejarah ini bisa ada sampai sekarang, itu semua tentu saja adalah campur tangan Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas topik kebenaran otoritas Alkitab. Saya mengajak kita untuk membuka teks kita hari ini yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bunyi firman Tuhan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini merupakan surat Paulus yang ditulis di dalam penjara dan merupakan surat terakhir yang ditulis Paulus sebelum akhirnya Paulus dipenggal. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa surat ini ditulis? Mengapa Paulus menulis surat ini? Karena Timotius masih sangat muda dan Timotius menggembalakan gereja di Efesus dengan jumlah ribuan, sebagian besar jemaatnya adalah orang Yunani yang berpendidikan. Melalui ayat yang sudah kita baca, kita melihat Paulus sedang mendeskripsikan apa yang terjadi di akhir zaman. Paulus sedang mendeskripsikan apa yang terjadi di akhir zaman. Kita pasti pernah mendengar hoax atau fake news. Tanpa kita sadari, fake news itu dapat mempengaruhi cara pandang kita tentang dunia ini maupun hidup ini. Misalnya, saya mengingat ada sebuah cerita yang disampaikan oleh salah satu dosen saya tentang apa yang terjadi di Amerika, di mana ada seorang anak yang mengaku dia telah dibawa Tuhan, rohnya telah dibawa Tuhan ke sorga, dan dia telah melihat keindahan sorga. Dan berita itu masuk ke New York Times, salah satu eh, koran ternama di Amerika. Nah, berita itu sangat mempengaruhi begitu banyak orang sehingga orang terkagum-kagum akan anak tersebut dan eh, diduga juga makin banyak orang melihat bahwa hal-hal yang supernatural itu ternyata mungkin terjadi dan luar biasa isu yang berkembang karena berita tersebut. Nah, beberapa waktu kemudian, setelah berita itu menjadi ramai, kurang lebih setahun kemudian, itu tiba-tiba ada orang yang mempertanyakan berita tersebut. Dia bicara dengan anak tersebut dan mencoba untuk mencari tahu apakah berita tersebut itu betul-betul benar ataukah hanya sekedar hoax. Nah, dan akhirnya terbukti bahwa anak tersebut mengakui bahwa ternyata dia mengatakan semuanya itu karena dia membutuhkan sebuah perhatian. Jadi dia ingin diperhatikan oleh orang lain, dia ingin diakui keberadaannya, dipuja-puja, diagungkan, dipuji oleh orang lain sehingga dia membuat berita tersebut. Dan akhirnya, setelah kebenaran itu terungkap, maka ini menjadi hal yang sangat memalukan. Nah, tapi tanpa kita sadari bahwa melalui berita tersebut banyak orang sudah terpengaruh bahwa ternyata ada orang yang bisa ke surga, ada orang yang bisa pergi ke surga. Nah, Amsal pasal 14 ayat 12 memberitahu kepada kita, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi mungkin ini kelihatannya sesuatu yang lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Itu sebabnya kita perlu untuk memahami firman Tuhan agar kita dapat menyikapi ajaran-ajaran yang seperti itu. Nah, saya mengajak kita untuk melihat Yeremia pasal 17 ayat 9 yang memberitahu kepada kita betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, kalau kita tahu betapa liciknya hati dan kita mengikutinya, maka binasalah kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan supaya kita tidak mengikuti pola dunia ini, tetapi mengalami perubahan di dalam akal budi kita. John MacArthur berkata bahwa iblis terus-menerus berupaya untuk membuat dosa kelihatan tidak terlalu berbahaya. Dia juga berusaha membuat sorga tidak terlalu
menarik dan neraka tidak terlalu mengerikan dan kebutuhan orang berdosa akan Injil tidak terlalu mendesak atau penting. Wahyu pasal 12 ayat 9 memberitahu kepada kita, naga yang besar itu dibuang keluar, dialah ular itu yang bernama iblis atau roh jahat yang menipu seluruh dunia, ia dibuang ke bumi dengan segala malaikatnya. Nah, kita melihat bahwa dunia begitu penuh dengan tipu muslihat. Iblis bisa bekerja dengan berbagai cara, termasuk melalui kesaksian palsu, mengatasnamakan hal yang rohani untuk sebuah kebohongan. Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan cara pandang yang sesuai dengan Alkitab. 2 Timotius pasal 3 berkata demikian. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Inilah yang terjadi di dunia, di mana banyak orang yang pandai tetapi tidak mengenal kebenaran sehingga hidupnya tidak mengalami perubahan. Justru kepandaiannya itu membuat mereka menjadi sombong. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius demikian di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mendapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, nasihat Paulus kepada Timotius yang masih muda waktu itu, yaitu supaya terus berpegang pada kebenaran dan bukan dengan cara-cara dunia ketika sedang menghidupi hidup iman, menghidupi iman kepercayaannya. Dunia bisa menawarkan berbagai macam pemahaman, tetapi Paulus menyampaikan kepada Timotius yang saat itu menggembalakan gereja di Efesus dengan jumlah ribuan, bahwa berpeganglah kepada otoritas firman Tuhan. Berpeganglah kepada otoritas firman Tuhan, walaupun mungkin dunia menawarkan sesuatu yang menarik, sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang kelihatannya menguntungkan, tetapi bersandarlah dan berpahutlah kepada otoritas firman Tuhan. Di dunia yang saat ini sangat meragukan Alkitab dan Tuhan, kita perlu terus berpegang kepada kebenaran yang sebenarnya, yaitu Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas. Saya mengajak kita di akhir daripada khotbah ini untuk merenungkan dua pertanyaan reflektif. Yang pertama adalah, apakah Alkitab betul-betul adalah firman Allah yang kita akui? Dan yang kedua adalah, apakah Alkitab telah memperkuat iman percaya kita? Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk sungguh-sungguh mempercayai Alkitab. Soli Deo Gloria. Amin.